Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, yes, Rina balik lagi. Oke, teman-teman semuanya, kali ini temanya sedikit berbeda karena aku bukan ngebahas motivasi atau apa, karena di sini aku mau cerita ke kalian semuanya. Oke, sekarang jam 6.40, terlalu pagi, entah terlalu semangat ya membahas atau membuat konten gitu, karena ya memang alhamdulillah di sini aku lagi free, ada waktu untuk istirahat. Nah, lumayan kan waktu istirahatnya buat kita jadiin dan ngelakuin hal yang positif gitu ya. Alhamdulillah ya, seperti itu. Oke, jadi sekarang aku ada di Jatinangor, tepatnya di lokasi dekat Unpad ya, kampus Unpad. Dan kalian bisa lihat kan ini bukan ada di Pangalengan karena ini ruangannya juga cukup berbeda, bukan kamar aku gitu ya, beda yang biasa aku bikin konten itu beda banget. Soalnya ya sekarang di sini aku lagi di asrama. Oke, teman-teman semuanya, di sini aku mau cerita, bukan karena klarifikasi gitu ya atau apa. Jadi di sini aku mau cerita kenapa sih aku bisa bikin akun YouTube dan kenapa aku bisa bikin konten yang berisikan motivasi terus gitu ya. Aduh, motivasi terus, aduh jenuh misalnya atau apa gitu ya. Sebenarnya karena akun YouTube itu tuh salah satu, banyak juga masyarakat yang sering dan banyak juga kan ya yang suka nonton di YouTube daripada TV gitu ya yang sekarang. Karena udah kalah banget lah TV gitu, kecuali berita-berita. Tapi kan sedangkan berita-berita sekarang juga lebih banyak juga kan ya di sosial media, di TV sekarang udah agak kurang ya sebenarnya peminatnya kayak gitulah, entah mengapa gitu ya, aku juga nggak tahu. Nah, sekarang mungkin aku mau ngebahas salah satunya kenapa aku bikin konten ya berisikan motivasi. Salah satunya hobi aku suka mencatat tulisan. Mencatat tulisannya itu berisikan tentang sebuah motivasi juga. Artinya motivasi kehidupan atau motivasi apalah gitu, bebas ya, yang penting itu sebuah motivasi gitu ya. Suka dicatat nih. Punya ide, ya udahlah bikin konten YouTube aja gitu kan. Lumayan juga kan bikin konten di YouTube itu bisa dijadiin ngasilin duit gitu. Apalagi gitu ya, bisa ngasihin penghasilan juga atau apa. Tapi emang pada dasarnya itu susah banget ya, apalagi tentang subscriber atau like, komen mah ya pasti ada lah gitu ya, satu dua. Cuman ya memang untuk subscriber agak sedikit susah gitu ya. Tapi ya itulah salah satunya gitu ya, keunikan dari YouTube gitu ya. Dan banyak juga kan gitu ya. Nah, terus di situ daripada aku banyak catat-catat di buku, yang mending sambil diamalin aja gitu. Mending sambil diamalin aja ke teman-teman semuanya, ke orang-orang banyak, biar semua bisa termotivasi. Ya syukur-syukur termotivasi ya gak sih? Ya kalau enggak mah ya nggak apa-apa. Tuh. Ya udah sih gitu. Terus yang kedua ya nyobain sih YouTube itu kayak gimana kalau bikin konten. Ya harus bayar atau harus punya kamera atau apa gitu ya, aku nggak tahu sih sebenarnya gitu. Ya mungkin itu salah satunya kesiapan kita ya buat bikin konten di YouTube gitu, salah satunya. Dan juga niatnya yang baik, pasti hasilnya juga yang baik gitu, seperti itu. Nah, mungkin di sini yang paling menarik gitu ya, kenapa bikin konten itu selalu dan harus motivasi isinya. Ya karena aku mau ngebahas konten itu motivasi isinya semua gitu, daripada sekarang ngebahas tentang prank atau apa itu ya. Soalnya aku emang tipikal orang jahil, tapi aku nggak suka apa ya, ngeprank gitu. Kalau ngeprank dibuat-buat itu susah gitu, tapi kalau jahil tanpa sengaja atau apa gitu ya, itu wah gampang banget itu ya. Ya udahlah gitu, biarin aja gitu. Oke, jadi kenapa bikin YouTube ya, itu sih udah terjawab ya semuanya. Nah, emang sih sebenarnya nggak susah bikin konten, tapi yang susahnya itu adalah ngatur waktu. Karena waktu aku itu memang susah gitu sih, harus pinter-pinter bisa ngatur waktu gitu. Kalau bagi diri aku, karena aku memang tipikal orangnya pekerja keras sama nggak banyak
diem di rumah gitu. Walaupun sekarang tinggal di asrama, enggak di rumah, ya itu juga banyak juga sih pekerjaan, bahkan lebih banyak daripada di rumah gitu. Kalau di rumah kayak misalkan bantu orang tua, jualan atau apalah gitu ya, sama tugas gitu. Kalau di sini kita kan berangkat ke kampus, ngerjain tugas, punya organisasi juga, harus beres-beres segala sendiri kan ya. Kalau di asrama kan, kalau di rumah ada yang bisa dibantu atau apa kan sama orang tua, kita sama-sama gitu. Tapi di sini tuh memang memang full mandiri dan sendiri gitu, nggak ada bantuan apapun gitu. Walaupun ada OB ya setiap hari, tapi memang dia itu tidak membereskan di dalam asramanya gitu, tapi hanya di bagian luarnya saja, seperti itu. Oke, kenapa sih susah gitu ya buat ngatur waktu? Karena yang pertama, buat kuliah juga ya, kebetulan aku kuliah di kebidanan gitu ya. Kebidanan itu memang banyak banget waktunya, maksudnya banyak banget waktunya itu hadirnya gitu, dan diharuskan kita harus hadir, karena memang kebidanan itu jadwalnya memang padat sih. Kalau di Unpad itu memang padat, kita sistemnya per blok gitu, jadi ya mau nggak mau kita harus siap gitu, badan kita juga harus fit, karena memang Senin sampai Jumat full day banget itu kuliahnya gitu. Kecuali kan sekarang lagi COVID ya, jadi teori didaringin semuanya gitu, kecuali praktek kita baru kesini gitu, praktek di kebelakangin. Tapi itu juga dijadiin beberapa sesi, nggak dalam satu hari full semua orang, nggak, beberapa sesi, dan ruangannya itu juga ruangan kecil ya, cuman muat 3 orang atau 4 orang, seperti itu sih. Oke, dengan kuliah di kebidanan gitu, yang waktunya memang sangat sekali sibuk ya, kenapa masih bisa meluangkan waktu untuk bisa bikin konten gitu ya? Ya karena salah satunya memanfaatkan lah ya, memanfaatkan waktu yang luang. Jangan sampai waktu luang itu dipakai istirahat terus, rebahan terus, tapi dimana waktu istirahat itu tuh kita bisa pakai buat bisa mengembangkan ilmu kita dan bisa menghasilkan yang baik gitu maksudnya. Yang baik itu dalam artian aktivitas kita itu hal yang positif gitu. Hal yang positif, jangan sampai aktivitas kita yang free banget itu ngelakuin aktivitas yang banyaknya itu yang nggak baik gitu. Nah itu nggak boleh lah, itu salah satunya bisa ngerusak otak kita gitu, salah satunya saraf kita, yang kebiasaan kita yang jelek itu kalau misalnya udah terbiasa dengan hal-hal yang jelek seperti itu, nah itu bisa membuat kita tuh jadi kayak, aduh ini udah di otak nempel, udah jadi kayak, waduh kebiasaan, aku harus ngerjain ini, aku harus ngerjain itu gitu. Nah itu pusing banget gitu kalau memang sudah jadi kebiasaan. Jadi manfaatkanlah waktu, dan juga jadikanlah sebuah waktu itu sebuah manfaat yang bisa menghasilkan kegiatan yang positif. Karena salah satunya itu, kalau kalian selalu gitu ya kegiatannya itu berisikan hal-hal positif, itu pastilah semuanya itu perfect. Aku yakin dan aku jamin itu pasti, dan jamin banget. Oh ya guys, buat konten selanjutnya mungkin aku di sini bakal jarang-jarang banget bikin konten baru, apalagi tentang motivasi atau apa gitu, tapi nanti aku bakal ada selang-selingnya, ada motivasi dan juga ada ngobrol bareng gitu sama teman-teman atau sama siapapun itu. Nanti aku ajak collab sama beliau gitu, biar lebih seneng, nggak monoton gitu ya, nggak semua motivasi, tapi motivasinya nanti kita ajak bareng-bareng sama teman-teman gitu, atau sama siapalah, kita ngadain narasumber yang lebih asik gitu kan ya. Jangan motivasinya itu kayak aku terus, aduh bosen gitu ya. Nah seperti itu sih guys. Oke, terkait konten ya itu aja sih sebenarnya, cuman ingin bercerita kepada kalian semuanya gitu ya. Ya mungkin cerita ini bukan hanya sekedar rekayasa, tapi memang kenyataannya seperti ini gitu. Dan aku juga kebetulan waktu itu udah coba live streaming di Instagram, kayak ngebahas, ngobrol bareng sama temen aku. Kebetulan narasumbernya ya peran mahasiswa dalam COVID-19 ini tuh seperti apa gitu ya. Sebenarnya itu bolehlah dijadiin salah satu motivasi juga, tapi itu bukan motivasi sebenarnya, kayak ilmu ya yang bisa kita ketahui gitu, kita dapat. Dan kalian boleh lihat tuh di akun Instagram aku, Cici Parlina ya, itu ada di IGTV, itu bisa kalian tonton, karena
itu sangat bagus banget ya kalau menurut aku sih sebenarnya. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan ke kalian semuanya. Ini hanya sekedar bercerita kepada teman-teman semuanya, dan nanti aku bakalan sharing juga sama teman-teman semuanya. Gimana sih Kak cara masuk kebidanan Unpad? Kok aku nggak tahu ya di Unpad ada kebidanan. Nah, itu nanti kita sharing-sharing banget ya sama teman-teman. Kita banget 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 gitu buat sharing. Nah, itu pasti menarik lah. Kenapa sih pendaftarannya itu kayak nggak ada, padahal ada gitu, dibuka gitu ya. Oke, nanti kita cerita gimana sih cara masuknya di kebidanan Unpad ya. Kita nanti cerita banget pokoknya. Oke, makasih juga udah dengerin cerita aku dari awal sampai akhir gitu ya, yang ini gitu. Makasih banget semuanya, semoga bisa bermanfaat walaupun hanya sekedar bercerita, tapi bisa menjadikan motivasi dan juga bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, terima kasih. Dadah.